Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul muzakkiha anta waliyuha wa mawlaha. Semua sekali berbahagia, kita syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga bersyukur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kita untuk menuju ke tempat yang menjadi langkah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan kajian Islam. Semoga saat kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asbab hidayah. Amin. Ini sekalian, semalam saya mikir-mikir khawatir tempat tidak sempat disampaikan, maka lagi momen yang sangat ribut, juga sangat membahagiakan, juga sangat menyedihkan. Maka cocok sepertinya judul kita adalah kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena saya kemarin mikir apa sih judul yang cocok. Ternyata ini judulnya. Maksudnya biar nggak kelewat, khawatir nanti nggak dapat lagi tahun depan. Jadi sekalian ini kita kasih dulu aja dah. Nah, ini sekalian tentu karena pemimpin itu bagian daripada ibadah, ya. Pemimpin itu bagian daripada ibadah. Yes, hampir mirip imam lah. Imam kalau nggak ada penjamaahnya nggak sah kalau nggak ada imam. Ya, imam itu pemimpin. Namun terkadang pemimpin itu di mana imam, terkadang juga pemimpin itu di mana rois, terkadang juga pemimpin itu di mana ro'iyah. Gitu. Nah, itu nanti bahasanya kapan-kapan aja. Nah, pemimpin karena dia bagian dari ibadah, tentu agama masih tahu. Kalau dia bagian dari ibadah, dikasih tahu oleh agama. Dalam hal ini, ya Al-Quran dan Sunnah. Berarti karena dia tidak bisa lepas dari itu, maka ada aturan-aturannya. Aturan di dalam memilih pemimpin. Karena kalau kita salah memilih, ya menderita ujungnya. Tapi saya mau frame dulu, saya bukan kampanye Pak. Saya bukan kampanye karena saya bukan orang partai. Saya tidak punya afiliasi kemana-mana. Saya orang netral aja, orang yang bebas saja. Tapi kalau tanya ke Ustaz, apa milihnya besok apa? Itu susah jawab. Biarkanlah, nanti saya memilih sendiri. Itu sekalian di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 124, kita mulai dari Al-Quran ini. Wa idh bitala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dhurriyyati qala la yanal ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, itu perintah dan larangan maksudnya. Lalu Ibrahim menunaikannya, itu melaksanakan perintah itu. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Sebagai ulama menerjemahkan, aku menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim kemudian berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Kita keturunan siapa Pak? Nabi Adam yang jelas enggak ya? Jelas Nabi Adam. Nabi Ibrahim, ya nggak tahu mungkin sebagian bisa. Yang jelas Nabi Adam pasti.
Nabi Ibrahim itu yang terkenal kan ada dua ya, satu Ishak, yang satu Ismail. Nah kita ini ya semoga lah bagian daripada dua orang itu. Allah kemudian berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang solid. Maksudnya, kalau ente saya kabulkan dua ente saya kabulkan. Tapi yang solid dari keturunan ente tetap nggak bisa menang. Ya memang kalau ayat ini kita telusuri, ya kita jadi bertanya, Bani Israel itu kan zolim, bangsa Israel itu zolim. Tapi apa mereka bisa jadi pemimpin? Ya kalau kita lihat sekarang ini bisa jadi pemimpin. Baik, ini dalam ayat yang pertama kita bahas tentang surat Al-Baqarah kisah Nabi Ibrahim. Jadi siapapun dari keturunan Nabi Ibrahim pasti kenal bagian daripada doa ini. Namun siapa yang taat beribadah, atau siapa yang soleh dan soleha, yang zolim yang masuk. Jadi kalau kita tidak masuk pemimpin, udah diingat aja, belum saya zolim. Nah, kalau saya kemudian nggak kepilih, iya, jangan saya zolim. Kemudian surat Al-Furqan 74. Waladhi yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri. Nah, karena sebutnya azwajina, bukan istri satu, tapi istri-istri. Yang dipilih jangan tersinggung karena Al-Quran. Saya tersinggung sama Gusti Allah ya. Ya, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Artinya di sini ya, doa ini masuk semua kita, siapapun yang bertakwa di antara kita, maka masuk bagian dari doa ini. Ujungnya bertakwa. Jadi kalau belum menjadi pemimpin, ya udah ingat aja. Ya. Pemimpin itu pemimpin apa? Ya semua pemimpin Pak maksudnya. Kalau kita pemimpin terkecil, pemimpin keluarga enggak ya? Pemimpin keluarga, ntar naik pemimpin RT, ntar naik di RW, naik lagi jadi lurah sampai kepada presiden. Kalau mimpin masjid masuk pemimpin apa? Kalau masjidnya ada pemimpinnya, berarti masuk. Berarti dalam hal ini siapa? BKM-nya, BKM. Karena dia dipilih BKM. Kecuali masjid sendiri, ya nggak usah dipilih. Karena ini masjid saya Pak, jadi saya nggak usah dipilih. Nah, gitu ya. Tapi kalau masjid-masjidnya masyarakat, ya biasanya itu dipilih. Jadi kalau nggak kepilih, ya udah ingat aja. Misalnya kepilih jadi DKM nih, saya jadi DKM, tapi nggak kepilih, ya udah ingat aja. Memang saya nggak pantas. Kenapa? Saya pernah melakukan dosa. Saya belum termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Saya belum masuk kategori orang-orang yang soleh. Kalau nggak pernah ke masjid kok punya DKM, iya jangan. Tidak pernah nongol ke masjid. Tapi yang anehnya, giliran nanti mati, inginnya disolat di masjid. Kalau ulama-ulama salaf dulu nggak boleh itu. Orang yang nggak pernah ke masjid jangan disolati di masjid. Soalnya paling depan gitu. Kalau pernah ke masjid tiba-tiba soalnya paling depan ketika wafat. Dan logika kita tahan belakang aja lah. Logikanya begini Pak, nggak pernah ke masjid.
Cuma kan gak enak Pak, gimana Pak Ustaz? Kalau ada orang mati, orang tua datang menjadi sholat di masjid. Orang itu masjidnya, nggak pernah Islam. Bagaimana Pak DKM? Jawabannya serahkan kepada DKM. Kalau ada imamnya, serahkan sama imamnya. Aduh, kayaknya Pak Ustaz, kalau nggak ada sholat itu, nggak sholat itu. Kalau pakai sistem nggak enak. Kalau pakai sistem Islam, nggak masih jangan sholat. Cuma biasanya viral, masjid ini adalah masjid. Kan pernah di DKI ya, nggak boleh disolat ini masjid ya. Iya, karena viral itu. Ya, makanya ibu sekalian, supaya sholat kita nanti kita dapat di sholat ini masjid, rajin-rajinlah ke masjid. Syukur-syukur matinya dalam keadaan sujud. Ya Pak ya. Sujud nggak bangun-bangun, viral langsung. Matinya viral Pak. Luar biasa. Jadi imam tiba-tiba jatuh mati. Itu syahid nggak Pak? Ya, jelas dia husnul khotimah. Cuma kita juga harus tahu kalau kita sudah divonis oleh dokter stadium 4, jangan jadi imam. Jadi imam itu Pak beda dengan ngangkat rumput, ngangkat kayu, beda dengan ngangkat ya apalah ini Pak, beda Pak. Karena itu beban mental. Kalau dia nggak kuat, berat jadi imam itu. Kalau nggak percaya, coba jadi imam. Biasanya kalau yang ngajinya pelepotan, udah diajarin sama Ustaz. Pelepotan ngajinya itu umur 50 baru belajar ngaji beneran. Baru 2 tahun atau 2 bulan belajar ngaji beneran jadi imam. Biasanya ketika jadi imam, ngaji lama itu kembali. Biasanya ngaji yang lama itu kembali ketika dia jadi imam. Waktu belajar sama Pak Ustaz 2 bulan, alam itu sudah alami fasil. Ketika jadi imam itu, dia jadi kembali lagi mengalami. Kenapa? Durasi belajarnya belum bisa mengalahkan kisah lamanya. Itu tangan aja Pak, nggak percaya coba jadi imam. Dulu saya ngaji, alhamdulillah, itu terus selama 50 tahun. Ternyata sadarnya umur 50 belajar sama Ustaz, baru 2 bulan tiba-tiba udah merasa kepedean Pak. Mana-mana cobaan, tasbih, baru ngaji pesantren kilat. Udah dikit-dikit halal haram. Jadi Ustaz, nanti gue jadi kacau. Memang si ayatnya bunyinya balighu anni, walau ayat apa kan kita semua. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Tapi kan maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu sampaikanlah walau hanya 1, artinya ente punya 2, ente punya 3, ente punya 4. Jadi kalau sampaikan hanya 1, sampaikan 1. Bahasanya bukan walau. Iya Pak. Ngasih aja. Tapi kalau bahasanya sampaikan walau hanya 1, berarti itu punya 2, punya 3, punya 4. Dengan pelit kan itu punya banyak tuh. Kasihlah walau hanya 1. Kan gitu ya. Balighu anni walau ayat. Jadi kalau ngaji baru itu, jangan pulang-pulang langsung jadi ustaz. Bisa kacau jemaahnya. Ya nanti akhir dulu lah tafsir, belajarlah hadis, belajarlah fikih, belajarlah ilmu tafsir, ilmu hadis, baru kemudian sampaikan yang tahu itu biar nggak salah.
apalagi belajar dari ustadznya dari hasil terjemahan. Wah, jadi ustadz dari hasil terjemahan, nah itu biasanya banyak yang kacau. Karena terjemahan itu tidak sama dengan aslinya. Baik sekalian, saya lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Nah, ini ayat lagi surat An-Nur ayat 55 sampai 56. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardh. Mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai mereka berkuasa di muka bumi, sebagai penguasa. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin. Itu janji Allah bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Iman itu yang percaya pada Allah. Indikator kepercayaan itu tentu ada, Pak. Iya benar ya. Nanti orang Islam, iman, Pak. Benar masjid, jarang. Berarti ini namanya orang iman di diri saja. Tapi akan masuk surga, masuk, Pak. Orang ini nanti besok masuk surga. Dalilnya jelas. Jangan dikafirkan. Dalilnya jelas. Apa dalilnya? Akhriju minan nar man lam ya'mal qattu. Keluarkan dari neraka itu orang yang tidak beramal sedikit pun, tapi dia Islam. Itu hadisnya jelas. Ini hadis ini adalah hadis yang membantah orang yang suka mengkafirkan orang lain. Nggak pernah masih itu kafir. Nggak pernah sholat kafir. Dalilnya juga ada. Man taraka sholat muta'ammidan berkafir. Manusia kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Tapi kafir yang dimaksud di situ bukan kafir yang mengeluarkan kita dari Islam, kan itu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu adalah kafir duna kufur, kafir yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, cuma kurang ajar. Kurang ajar, kenapa? Apa dia dosa? Ya pastilah dia dosa. Makanya jangan mengkafirkan orang yang nggak pernah ke masjid. Mungkin dia nggak ke masjid, tapi dia bisa sholat di rumahnya ya Pak. Kalau nanti pakai dalilnya tidak kuat. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di rumah. Tidak ada sholat bagi orang sholat di rumah kecuali di masjid. Itu ada dalilnya, cuma tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena bisa bentrok dengan hadis lain. Misalnya waktu hujan, kan Nabi pernah tidak ke masjid sholat berjamaah karena hujan, ya Pak. Ada dalilnya itu. Kemudian menjamak sholat itu karena waktu hujan, juga ada dalilnya. Jadi disuruh bahkan kalau waktu hujan azan kita boleh diubah. Solu fi halikum. Sholatlah di rumah kalian. Kalau hujan Pak. Cuma hujan apa dulu nih? Kalau cuma gerimis doang, ya jangan lupa azannya. Gerimis. Tapi ya walaupun ada juga orang yang memang nggak bisa kena hujan Pak. Walaupun gerimis kepalanya sakit.
Itu makanya kita tidak bisa mengukur kemampuan orang. Baik. Jadi Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Apa amal soleh? Amal itu perbuatan, Pak, artinya perbuatan baik, amal soleh. Jadi beriman dan juga berbuat baik. Nah, indikator berbuat baik itu ya kan kelihatan. Rajin ibadah, kemudian berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, kan gitu ya. Hadisnya kan jelas untuk tetangga itu. La yu'minu ahadukum hatta terbalik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim amalnya terus jauh. Masya Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wal yukrim jauh. Berapa banyak indikator tetangga itu? Maksudnya berapa jarak tetangga? Sebagian ulama ada mengatakan 40 rumah. Mungkin itu standar kita membuat RT itu. Indikator apa? Dari RT 40 rumah satu RT, mungkin itu inspirasinya. Jadi kalau ada mana dalilnya? Itu dalilnya. Ada aja dari kalau dicari-cari. Mungkin mana dalilnya, Pak? Ya walaupun nyari RT juga nggak usah pakai dalil ya. Orang botakin kepalanya pakai dalil gitu. Pak Ustaz, kepala botak ada dalilnya enggak? Ya Allah. Botak kepalanya harus pakai dalil. Tapi kalau cari-cari ada dalilnya. Nabi itu rambutnya 3. Yang panjang, pendek, dan botak. Kalau dicari-cari dalilnya. Kan ada orang terlalu fanatik dengan dalil, Pak. Semua didalilin. Maka 3 jari ada dalilnya Pak. Makin pakai sendok ada dalilnya Pak. Pusing nanti. Semuanya pakai dalil. Tapi kalau cari dalilnya itu begitu. Karena Nabi itu makannya 3 jari, nggak mungkin pakai 4 jari Pak. Coba aja kita makan 3 jari. Kalau kita mungkin pakai 3 jari. Kenapa? Karena kita makannya pakai nasi dan kuah. Nabi pakainya roti dan daging. Coba dia makan roti pakai 4 jari, keangkat roti itu. Coba aja. Ya, tetap 3 Pak, jadi menarik ini. Ya, saya karena biasa dibuat jadi tahu. Ya, kalau cari-cari dalilnya itu dalilnya. Ada nggak dalil 1 sendok Pak? Orang Indonesia. Jadi kalau nggak pakai dalil mesti makan gitu ya. Minta apa ya? Ada yang tidak perlu didalilkan juga tidak perlu. Oke, kamu stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang soleh sebelum mereka berpuasa. Dan sungguh Dia akan menentukan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar mereka itu keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi apa Pak? Itu jelas Pak terjemahannya, menjadi aman sentosa. Itu oleh Allah. Dari rasa takut menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi aman. Gitu. Kemudian mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Dan dirikanlah sembahyang, sholat maksudnya, tunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi indikator ini Pak. Kalau pertama, jadi Allah bagi orang beriman dan orang soleh diangkat menjadi pemimpin. Indikator pemimpin itu ada Pak. Dirikan sholat, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul 3. Ya, ini janji Allah bagi orang yang beriman dan amal soleh.
Nah, ini orang personal. Bagaimana kalau semacam presiden bisa tak masuk nanti ada ayat-ayat lain? Artinya nanti ketemu hadis-hadis tentang kepemimpinan itu. Tapi sini secara personal dulu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan 3. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan dia menjadi pemimpin. Nah, indikator pemimpin bertiga: rajin sholat, keluarin zakat, taat pada aturan Allah dan Rasulnya. Taat pada aturan Pak. Aturan negara masuk nggak Pak? Iya, masuk. Kenapa? Al-Quran itu Pak, teman sekalian, kitab hidup. Al-Quran itu adalah kitab hidup. Apa maksud kitab hidup itu? Kitab yang bisa keluar darinya hukum-hukum aturan. Kitab Al-Quran itu bisa keluar dari Al-Quran itu aturan-aturan. Nah, tentu aturan itu kalau digunakan untuk kebaikan, berarti maksudnya itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab hidup, bukan kitab yang mati. Dan satu ayat menghasilkan berapa hukum, dan satu ayat menghasilkan berapa aturan. Itu Al-Quran itu luar biasa. Baik. Nah, dalam ayat surat 26, surat Shad, Allah menceritakan kisah Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq, wa la tattabi' ahwa wa yudilluka 'an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Khalifah ya. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi Daud, karena Nabi Daud itu ya pemimpin. Nabi Daud kemudian menghasilkan Sulaiman ya, Nabi Sulaiman bin Daud. Adil di sini juga ada 2 kata-katanya. Yang pertama, fahkum bainan nas bil haqq, berhukumlah di antara manusia dengan adil. Yang kedua, jangan menuruti kehendak nafsu, jangan menuruti hawa nafsu, karena bahaya. Ya. Kalau menuruti keinginan, ya udah kacau. Jadi kalau pemimpin itu mengikuti keinginannya dia, pasti rusak Pak. Makanya ada kata-kata ikuti apa kata hatimu, benar nggak? Nah, kita kalau sudah terjadi bingung, pusing, dipilihkan ada 2 pilihan, biasanya ikuti kata hatimu Mas. Itu benar apa enggak? Itu salah. Yang benar itu ikuti kata Al-Quran. Cuma masalahnya dia ngerti Al-Quran, jadi gimana? Ikuti kata hatimu. Hatinya nggak pernah zikir. Ikuti kata hatinya nggak pernah zikir. Hatinya selalu lari dari ingat Allah. Jadi isinya apa itu Pak? Kalau hati lari dari ingat Allah, berarti isinya apa? Setan. Lalu kamu ikuti kata hatimu, itu susah. Kan jelas di Al-Quran, di dalam hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Berarti orang yang ingat pada Allah dianggap hidup. Orang yang tidak ingat kepada Allah dianggap mati. Tapi jalan, berarti namanya bangkai berjalan. Itu jelas hadis Muslim. Oh, Ustaz ini provokasi berjalan. Enggak, itu benar hadis itu. Coba cek aja hadis boleh, cuman saya lupa namanya. Tapi udah jelas. Alladzi mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu
Perumpamaan orang yang ingat pada Allah dengan tidak ingat, katanya kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Orang yang ingat Allah dianggap hidup, orang yang tidak ingat Allah dianggap mati. Berarti kalau lagi jalan namanya bangkai yang berjalan. Coba Pak, berapa banyak orang jadi bangkai sekarang? Ada lagi satu hadis di tempat lain yang tidak sholat jamaah di masjid, ketiduran Pak Ustaz. Apa kata Nabi? Jadi ada seorang sahabat yang kemudian mengadukan orang itu ketiduran, tidak sholat di masjid. Alasannya karena nggak kedengaran azan. Ya memang belum ada terus suara belum ada. Jadi maklumlah kalau nggak kedengaran. Itu pun apa kata Nabi? Dari rajulun balas syaitan fi udunayhi. Orang itu kata Nabi adalah orang yang dikencing oleh syaitan di kedua telinganya. Bayangkan Pak, azan segini besar suaranya nggak kedengaran. Itu kata Nabi, orang yang nggak kedengaran suara azan sampai lewat waktu subuh dan tidak sholat jamaah di masjid, kata Nabi, dzalika rajulun balas syaitan fi udunayhi. Orang itu adalah orang yang dikencing oleh syaitan di kedua telinganya sampai nggak kedengaran suara azan. Kalau dulu mungkin bisa dimaklumi karena nggak ada pembesar suara. Sekarang speaker, apalagi suara azan saling bersultan, masih juga kedengaran, luar biasa. Saking capeknya Pak Ustaz cari nafkah. Jadi alasannya ada kalau cari-cari nafkah Pak Ustaz kudu ngaji. Pulangnya jam 3 subuh, tidur pasti 14. Jadi ibu sekalian, jangan menuruti hawa nafsu, karena kalau menuruti hawa nafsu pasti rusak. Menuruti hawa nafsu itu bertentangan dengan adil. Orang yang adil itu adalah orang yang tidak menuruti hawa nafsu. Itu ada kaidahnya gampang. Berarti orang yang mengikuti kata hatinya termasuk orang yang tidak adil. Bisa kayak gitu Pak Ustaz. Ya kan gampang saja. Jadi dia bukan nabi, bukan juga wali, jarang ke masjid. Kalau jarang ke masjid berarti kan hatinya jarang ingat Allah. Kalau jarang ingat Allah berarti apa? Berarti kan isi hatinya kosong. Kalau Allah nggak ada dalam hatimu, berarti siapa yang ada? Syaitan. Allah tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang di dalamnya ada syirik. Dia kesyirikan itu. Dan syirik yang paling ditakutkan oleh Nabi lagi. Ini akhwafu alaikum asyirkul khafi. Kata Nabi, yang paling aku takutkan kepada kamu syirik yang kalian nggak merasa bahwa kalian syirik. Itu susah itu. Syirik yang ia tidak tahu bahwa dia telah syirik. Kalau nyembah kubur kan jelas Pak. Kan dia datang ke situ, kuburnya disembah. Dia pakai cincin. Ada cincinnya jadi syirik. Tapi ada satu syirik yang kita tidak merasa bahwa kita telah berbuat syirik. Masya Allah. Ini terjemahannya luas. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah ayat 4. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Nah, salah satu indikator kepemimpinan itu dia sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa mengasih petunjuk, bisa ngasih contoh Pak. Jadi pemimpin itu harus bisa ngasih contoh. Contohnya apa? Ya, contohnya adil. Contohnya adil, kemudian rajin sholat Pak. Iya nggak ya? Berapa tadi itu?
rajin sholat, keluarin zakat, taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian berlaku adil dan jangan menuruti hawa nafsu. Nah, dalam ayat selanjutnya disebut sabar. Lama sabaru, ya. Pemimpin-pemimpin itu akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa ngasih contoh. Nah, siapa itu? Nah, orang-orang dari atas tadi itu disebut itu. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi adal khairat. Benar kita. Itu Al-Anbiya 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi adal khairat. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka, lakukanlah kebaikan, fi'ilal khairat. Coba orang yang dikenal oleh Allah berlaku adil, kemudian Allah itu arahkan mereka untuk apa? Berbuat kebaikan. Jadi kalau ada pemimpin berbuat baik, siapa yang nyalain? Allah. Wa auhayna ilaihim fi'ilal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk mereka mengerjakan kebaikan. Tapi jangan sampai salah paham, kami wahyukan kepada mereka jadi nabi dong. Enggak. Karena sekarang kan bisa jadi ada nabi-nabi yang lain muncul. Bagaimana terima wahyu seperti Iqra jadi nabi. Nggak ada Pak, nggak ada lagi nabi setelah Muhammad. Jadi maksud di sini wa auhayna, kami ilhamkan kepada mereka. Artinya kami arahkan mereka itu, ente lakukan kebaikan mas, ini salah mas, ini nggak boleh mas, ini begini caranya mas. Diberi pada Allah petunjuk. Bagaimana cara memberikan petunjuk? Banyak caranya. Allah punya banyak cara. Bisa jadi dia penasihat-penasihat yang baik. Karena salah satu indikator pemimpin yang baik itu ditaruh penasihat yang bagus. Diberi menteri-menteri yang bagus, yang mendukung program-programnya. Nah, ciri-ciri yang Allah gak suka pada pemimpin itu diberi penasihat yang gak bagus. Kemudian diberikan menteri-menteri yang gak menuruti semua perintah-perintahnya. Di depan J, di belakang enggak. Itu ciri-ciri pemimpin yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada hubungan masyarakatnya, ada Pak. Ciri-ciri jika Allah tidak suka pada suatu kaum, Allah angkat mereka, Allah angkat di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya ulangi, ketika Allah tidak senang pada suatu kaum, Allah akan angkat di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa yang sama adanya? Saya ulangi, jika Allah tidak suka pada suatu kaum, maka Allah akan angkat di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang salah siapa? Kaumnya di sini. Nah, ada satu dalil, jika Allah tidak suka pada suatu pemimpin, maka Allah angkat di antara dia, di antaranya itu adalah penasihat-penasihat yang jelek, menteri-menteri yang tidak mendukung. Nah, itu berarti Allah nggak suka pemimpinnya. Tapi kalau Allah nggak suka kepada kaumnya, masyarakat, berarti Allah akan angkat pemimpinnya orang yang zalim. Yang salah siapa? Kaumnya. Kenapa salah kaumnya? Satu saja, nggak mau ke masjid. Nggak ada solusi lain, Pak. Menyatukan umat itu nggak ada cara lain kecuali kembalikan mereka ke masjid. Kalau semuanya sudah kembali ke masjid, apa indikatornya? Indikatornya, jika sholat Jumat sama jumlahnya dengan sholat subuh. Nah, indikator ada kenyamanan. Indikatornya itu betul para ulama. Jika sholat Jumat jumlahnya sama dengan sholat balik. Jika sholat subuh, sholat lain jumlahnya sama dengan sholat Jumat, berarti aman itu Pak.
Kalau sholat Jumat sampai ke belakang, sholat subuh cuma 2 shot, nah ini ada masalah di situ. Masalahnya banyak, bisa jadi DKM-nya bermasalah, bisa jadi ketua yayasannya, bisa juga masyarakatnya, bisa juga imamnya. Itu nggak pernah ke masjid, capek dengerin imam itu dulu. Ada nggak? Ada. Maksudnya aku. Kalau nggak ada lagi, dia lagi pasti Yasin baca rokaat pertama. Rokaat pertama Yasin, gara-gara rokaat pertama Yasin banyak jemaah nggak datang ke masjid. Kenapa? Makanya jadi imam itu mulai ke belakang. Itu maksudnya, oh ini pada tua-tua ini, oh ini pada produktif, bentar ini berangkat nih, pasti nggak akan pusing kalau baca Al-Baqarah. Ini kita lihat aja. Ada kalanya kita panjangkan, ada kalanya kita pendekkan. Mulai ke belakang. Apalagi di tengah-tengah bacaan banyak yang batuk, udah itu spesial aja. Itu kan biasanya nggak ada batuk, tiba-tiba batuknya banyak. Udah Pak, saya nggak ruku. Allah Akbar. Ini paling panjang, karena banyak batuknya. Nah, kami wanyakan kepada mereka fi'ilal khairat, untuk berbuat kebaikan. Wa iqamis shalah, indikatornya itu mereka diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakah, mereka memberikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Coba bayangkan di sini ya. Pemimpin itu diberi petunjuk oleh Allah, kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, indikator kebaikan di sini adalah dia rajin sholat. Ini aja. Indikator bahwa orang ini mendapatkan petunjuk, rajin sholat. Orang kalau sudah rajin sholat, walaupun kurang ajar, standarnya orang ini baik. Karena ada sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, orang suka nyolong, tapi dia masih sholat subuh berjamaah. Apa jawabannya ini? Oh, sholatnya akan menghalangi dia dari mencurinya itu. Itu jawabannya. Sholatnya akan menghalangi dia dari perbuatannya itu. Jadi kalau orang yang pernah sholat, saya akan menghalangi dia ketika berbuat kejahatan. Ya memang ada. Apa itu? Ditangkap oleh polisi atau dihukum oleh masyarakat. Nyolong sepeda motor, ya udah tertangkap. Itu namanya mempercepat kematian. Benar Pak? Salah satu cara mempercepat kematian dengan melakukan kejahatan. Makanya kalau orang yang berbuat maksiat umurnya pendek-pendek. Orang yang berbuat maksiat umurnya pendek, cepat mati. Gampang kan? Kalau nggak percaya, ada motor curi. Iya kan Pak? Kalau digebukin ada polisi, aman ya. Kalau nggak ada polisi, masyarakat kesel, udah disiram pakai bensin, mati kan Pak? Jadi orang yang banyak berbuat maksiat cepat mati kan? Nah, oleh karena itu jangan melakukan dosa. Jangan melakukan dosa. Orang nggak dosa saja cepat mati, apalagi banyak dosanya. Gampang kali. Kita berbuat kesalahan, kita nyaman nggak Pak hidupnya? Nggak nyaman Pak. Tidur dengan nyaman, makannya nggak enak, itu karena berbuat dosa. Ada nggak orang yang nyaman dengan dosanya? Banyak Pak. Maling-maling itu, dia sepertinya nggak nyaman karena nggak maling. Nah, berarti cepat mati. Oke, fi'ilal khairat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Gitu ya, di ayat ini mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Yusuf kemudian berkata di dalam surat Yusuf ayat 5, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang paling menjaga lagi berpengetahuan. Nah, ini Pak ya. Apa itu? Dalam beberapa riwayat disebutkan, banyak juga para ulama yang kemudian berusaha menafsirkan
Hafiz atau bisa menjaga, yaitu berarti integritas, kredibilitas, dan komitmen. Ini kalau kisah di sini berarti ambil. Saya banyak baca beberapa tafsir syar'i juga menyebutkan kisah. Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, bisa menjaga, lagi punya pengetahuan. Bisa menjaga, berarti apa itu amanahnya? Bisa amanah dan berpengetahuan. Itu syaratnya. Syarat orang yang meminta Allah, meminta jabatan ini. Kan Nabi SAW, ya Allah, jadikan aku bendaharawan Mesir. Sesungguhnya aku bisa menjaga, aku pandai menjaga, dan aku juga punya pengetahuan. Apa itu? Berarti pertama hafiz atau bisa menjaga, yaitu apa itu? Integritas, kredibilitas, komitmen. Orang-orang yang bisa menjaga itu, orang-orang yang pandai. Nah, di bawah ini orang pandai maksudnya alim itu pandai, yaitu tidak lain adalah kapabilitas, kemampuan, dan elektabilitas. Itu namanya punya pengetahuan. Saya dipilih dari berbagai macam pendapat ulama. Saya ulangi ya. Menjaga itu adalah integritas, kredibilitas, dan komitmen. Yang satu alim atau pandai itu artinya kapabilitas, punya kemampuan, dan elektabilitas. Keempat, kita lagi di judul memilih pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Berdasarkan hadis. Nah, gitu. Berdasarkan hadis, pemimpin itu bebas dari munafik. Indikatornya mana Pak? Nabi bersabda, hadis riwayat Tirmizi dari jalur Anas bin Malik. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nah, ini indikatornya. Pemimpin itu harus bebas dari munafik. Gimana caranya? Anas bin Malik meriwayatkan yang berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari. Saya ulangi, sholat jamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama, ikhlas karena Allah. Maksudnya tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Bagaimana kalau masbuk Ustaz? Ya, alhamdulillah masih. Walaupun masbuk, masalah di sini tidak perlu ketinggalan takbir atau ula. Itu kan bahasanya yudriku takbir atau ula. Ia mendapatkan takbir pertama selama berapa? 40 hari. Sholatnya berjamaah selama 40 hari 5 waktu. Tidak ketinggalan takbiratul ula. Apa kata Nabi? Kutibat selalu bara'atan, maka dia akan dituliskan 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik. Nah, lihat Pak, syarat memilih pemimpin apa? Cek apanya Pak? Track record sholatnya. Sering tinggalin sholat subuh enggak? Kan ada satu lagi riwayat. 2 sholat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik Pak. Sholat apa itu? Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Jadi kamu cek aja sholat subuh berjamaah. Selama berapa kalau tadi? Kalau tadi kan disebutkan 40 sholat selama 40 sholat. Nah, selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Nah, di sini juga bisa menjadi indikator orang itu munafik itu ada batasnya. Oh, ada munafik Pak, usah. Udah berapa lama Pak dia jadi munafik? Ya Pak, karena nggak ada orang munafik selamanya Pak.
Berapa lama munafik? Oh, baru 2 hari kemarin jadi munafik tuh. Kan susah ya. Pokoknya indikator orang itu dalam hadis ini, kalau dia telah melaksanakan sholat selama 40 hari, berarti ia sudah terbebas dari sifat nifaq. Bagaimana Pak Ustaz? Orang nggak sholat 40 hari berjamaah, seminggu sekali doang ke masjid, berarti masih suka melakukan apa? Nifaq. Ada dalam hatinya nifaq. Sifat nifaq ada dalam dirinya. Hadis satunya, barang siapa yang suka meninggalkan sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah, meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, berarti orangnya munafik. Saya ulangi ya, hadis ini sifat munafiknya. Dalam hadis salah satunya orangnya yang munafik. Nah, berarti kalau masih suka meninggalkan sholat subuh berjamaah, sudah, kita tinggal pilih aja. Sifat munafik ada berapa? Ini ada 3 dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, Bukhari. Yang satu hadisnya ini Bukhari juga ada 4. Apa itu? Pertama, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah munafik bulan, pasti munafik ke dalam. Apa itu? Jikalau ya kesini hadisnya. Tidak tumina khona. Apa itu? Jikalau ia diberi kepercayaan, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, itu yang kedua. Jikalau dia ngomong banyak bohongnya, hati-hati Pak. Ini banyak yang kampanye. Masih suka dibohongi enggak? Kalau nggak suka dibohongi, cari yang tidak suka bohong. Apa indikatornya? Rajin sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Pilihlah dia. Nah, kalau tidak ingin dibohongi, udah tahu suka dibohongi, dipilih lah. Jadi kita nggak kapok-kapok kok diri sendiri. Udah tahu dia suka bohong, udah tahu dia nggak pernah ke masjid, masih dia dipilih. Coba ya, saya ulangi, tidak tumina khona. Jika diberi kepercayaan, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berjanji banyak bohongnya. Yang ngomong banyak bohongnya. Saya ulang. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika ngomong banyak bohongnya. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, ya ingkar janji. Ada lagi yang keempat Pak. Apa itu? Wa idza khasama fajar. Jika dia berseteru pasti curang. 4 Pak ya. Dipercaya ya khianat. Ngomong banyak bohong, berjanji banyak ingkar. Kemudian kalau berseteru curang. Tahu seteru Pak? Tahu ya? Sekarang ini ada 3 orang lagi berseteru. Ya kan Pak, berseteru kan? Nah, berseteru kan tidak selamanya pukul-pukulan. Jika berseteru curang, ada curangnya Pak. Ya udah, kita cek aja. Ya cara ceknya gimana? Yang pertama dimulai dari sholatnya. Saya ulangi, jika jarang datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, jangan dipilih. Kalau standarnya itu berarti nggak ada dipilih dong. Kalau presiden, calon presiden mungkin ada banyak. Mungkin. Tapi musuh itu kalau legislatif di DPR ya, DPR baik DPRD maupun DPD bisa jadi susahnya. Ustaz, kalau kita nggak milih mereka ini, nggak pernah ke masjid, tapi kalau nggak dipilih, ya orang lain nanti kepilih, kan itu Pak. Siapa yang dipilih?
yang agama lain. Karena kita nggak memilih, terpaksa agama lain kepilih ya kawan. Nah ini salah juga. Jadi gimana Pak Ustaz? Kita memilih apa lain? Karena kalau pakai hadis ini nggak ada masuk tuh. Gimana Pak? Ini dalil-dalil orang yang tidak boleh, haram hukumnya memilih. Ini Pak. Nggak ada Pak masuk dalam kriteria ini pakai hadis. Nggak pernah sholat orangnya. Saya udah cek rekodnya ada, masih nggak pernah dimakan doang. Itu pun disempat-sempatin. Berarti nggak ada masuk indikator. Kenapa harus kita lakukan? Kita milih apa enggak? Kita tetap memilih. Ingat itu Pak. Karena kalau nggak memilih, mudaratnya lebih besar. Saya ulangi, tidak memilih mudarat lebih besar. Nah Pak, jadi jangan sampai ketemu satu edaran, jangan memilih pemimpin yang tidak taat pada Allah, kan Pak ya? Biasanya dulu suka dikasih di masjid-masjid lagi dulu khotbah itu. Ada edaran kecil-kecil, ada masjid-masjid tertentu. Saya karena tahu pernah sholat di situ, jadi ngerti. Pas lagi pemilu Pak, saya sholat di situ Jumatan. Kenapa? Edaran buku kecil, buku satu. Dilarang memilih pemimpin yang tidak taat kepada Allah. Sementara ketika itu lihat indikatornya nggak ada sama sekali. Berarti nggak boleh memimpin dulu, nggak boleh memilih. Akhirnya Pak, berapa orang Islam yang tidak memilih gara-gara memilih? Bagus mana Pak? Memilih apa enggak? Saya ulangi, tidak memilih bahayanya lebih besar. Jadi walaupun tidak masuk kategori tetap aja dipilih Pak. Kenapa? Karena kalau kita tidak memilih, bahayanya lebih besar. Apa bahayanya? Kita contohkan aja lah. Kita bertarung 50-50 nih. Di sana 50, sini 50. Jadi kalau kita nggak memilih, sementara yang sana memilih 50 tuh. Ini orang Islam karena ada Ustaz yang ngomong tidak boleh memilih pemimpin yang tidak taat pada Allah. Akhirnya dari 50 orang kurang 10. 10 tidak, abstain lah. 10 ikut pemimpin, memilih. Akhirnya apa Pak? Siapa yang menang? Sebelah yang menang. Jadi bisa jadi buku itu bisa jadi ada biaya dari sebelah gitu. Ustaz, buat buku, ya. Buat buku tidak boleh memilih pemimpin yang tidak taat kepada Allah. Dibiayai oleh sebelah. Akhirnya berapa orang Islam yang tidak memilih gara-gara buku itu? Ternyata ustaznya dapat dari sebelah itu. Itu mesti ternyata iya Pak, saya itu mesti. Waduh, benar juga. Bapak, ini ustaz nggak ngerti karena dia pakai agama. Oh iya nih, nggak taat pada Allah sesuai dengan hadis, ya kan? Dia benar Pak, cuma salah. Implementasi dari hadis itu salah buat dia. Kebetulan ustaznya baru belajar mungkin ya nyantri 3 hari pesantren kilat. Yang kayak gitu paling gampang Pak. Itu kan tidak disogok kan, benar nggak? Nggak disogok itu. Dikasih anggaran, Ustaz, ente tulislah buku. Ini anggarannya sekian. Benar tidak, dia nggak salah. Ditulis sama dia, tidak boleh memilih pemimpin yang tidak sholat. Satu judul satu, dilarang memilih pemimpin yang tidak taat pada Allah. Kali ini berapa judul itu Pak? Hadis-hadis larangan memilih pemimpin yang tidak taat pada Allah. Berapa Pak? Kalau Islam yang terkena itu Pak, kira-kira banyak nggak? Banyak. Sana mereka santai, udah bos, kita udah sebarin buku. Ustaz, ada 50 orang Ustaz nulis buku semua, disebarin. Langsung, Ustaz, 50.000 buku, cetak. Ini anggaran sekian. Bagi kita yang milih, baca buku itu, kena nggak? Oh iya nih, kan boleh ada dalilnya. Kemana-mana, dalilnya ada. Nggak boleh memilih, akhirnya benar. Siapa yang kalah jadinya Pak? Hanya sana menang kan jadinya.
Ini kita harus hati-hati ini kita minum-minum. Asal mau pemilu beredar buku, tidak boleh memilih pemimpin tidak sesuai dengan hati. Saya ulangi Pak, tidak memilih mudaratnya lebih besar. Memilih aja belum tentu menang, apalagi nggak milih. Coba Pak, ini saya maksudnya bisa nggak Pak Ustadz itu menyebarkan yang begini, disebarkan kemana-mana, bahwa kita punya kewajiban harus memilih walaupun pemimpin-pemimpin itu tidak masuk indikator misalnya, tapi kali ini banyak masuk, banyak yang masuk indikator pemimpin-pemimpin yang masuk, yaitu rajin sholat, rajin ibadah, itu banyak masuk. Tinggal kita ada yang memilih lah. Oke ya Pak ya, tidak perlu diulangi lagi ya. Tidak berbohong, tidak ingkar janji, kemudian apalagi itu tidak amanah, kemudian nggak curang. Kalau jarang ke masjid, sholat subuh susah Pak. Udah gitu aja caranya Pak. Kalau kita bangun subuh susah, ingat aja, berarti jangan-jangan saya masih suka melakukan 4 hari ini. Karena dalam penelitian itu, dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak, masih ada hubungannya sampai seminggu. Artinya begini, jika hari ini saya susah sholat subuh di masjid, berarti dosa apa yang saya lakukan di antara 4 hari ini? Jangan-jangan saya kemarin melakukan kebohongan, jangan-jangan saya kemarin melakukan kedustaan, jangan-jangan saya kemarin curang. Curang itu kan umum ya, umum kan curang itu. Dalam bisnis juga curang, jual beli juga curang. Jadi kalau bisnis jual beli curang, yakin Pak, percaya, susah sholat subuh berjamaah. Nggak percaya, coba aja. Soalnya, jika kita masih curang, ya, masih suka berbohong, suka dusta ingkar janji, pasti kita susah sholat subuh berjamaah. Kan itu udah kaidahnya. Karena kata Nabi begitu, 2 sholat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik. Nah, sebelum sholat subuh kepalanya sakit, ya Allah, nggak jadi badannya. Udah ingat aja, jangan-jangan kemarin saya bohong sama istri saya. Ya, istri masuk nggak Pak? Masuk ya? Banyak ulama mengatakan nggak masuk. Kenapa? Demi menyelamatkan rumah tangga. Pak, udah makan belum? Padahal udah makan. Masuk kategori bohong apa enggak? Kalau bapaknya sudah, orang capek-capek masak, kamu makan, ada piring. Besok kan dimasakin lagi Pak. Jadi mendingan kita bohong sedikit. Bohong sedikit. Udah makan belum Pak? Ya, tadi cuma nyicipi doang. Itu bohong sedikit Pak. Tadi cuma minum air. Tadi sempat minum air. Kalau takut berbohong Pak, karena kalau dari istrinya saja dibohongi, berarti orang lain suka dibohongi. Istrinya aja dibohongi, apalagi orang lain. Kan logikanya begitu Pak. Membalas Pak Ustaz, enggak, kalau istri ente suka bohongi, orang lain pasti sering. Jadi mulailah jujur dari rumah tangga sendiri. Ya cuma tadi dikit-dikit ada. Udah makan belum Pak? Tadi minum air di luar. Karena orang makan pasti minum air Pak. Jadi bohongnya minum air tadi di luar. Nah, jadi jawabannya udah makan belum? Nah kalau diperjelas, saya tanya sudah makan belum? Tadi kan jawabannya tadi udah minum air di luar. Udah makan belum? Ya dikit tadi. Dikitnya 2 piring. Coba saja nih Pak Ustaz. Kalau dibilang enggak, piringnya melayang. Bisa bersalah nih. Nah, dua sendiri. Hadis selanjutnya Pak. La imanan liman la amanah lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah Pak. Orang yang enggak amanah pasti enggak ada imannya. Begitu aja, gampang. Kata siapa? Ustaz, bukan Pak, hadis. Orang yang tidak iman
pasti nggak amanah, gitu. Makanya dilarang memilih pemimpin yang kafir, itu maksudnya jelas. Orang yang nggak beriman pasti nggak amanah. Jadi nggak boleh kata-kata mendingan kafir tapi nggak korupsi daripada Islam tapi korupsi. Kan pernah kita itu. Ini pemahaman yang salah di masyarakat. Coba deh saya coba. Orang Islam jika dia berbuat dosa, dia pasti suatu saat dia akan sadar dan dia istighfar. Benar? Sekurang-kurang ajarnya orang Islam ketika suatu masalah muncul pasti astagfirullahaladzim. Ya Allah, walaupun nggak pernah ke masjid. Orang Islam kalau berbuat dosa apalagi dari masjid, jika dia salah dia pasti istighfar nantinya. Ada remnya itu agama. Nah orang kafir ketika dia berbuat salah, apa remnya? Coba kasih tahu saya, ada istighfarnya? Orang kafir jika dia berbuat salah, apa remnya, Pak? Astaga, astaga. Kalau orang itu astagfirullah kan gitu. Orang kafir Pak kasih tahu saya, jika dia berbuat salah, apa remnya? Kasih tahu saya. Kalau orang Kristen apa kira-kira? Pernah nggak dengar? Haleluya, nggak ada. Ketika dia berbuat salah, yang ada malah orang Kristen bawa astaga. Inilah kelebihan. Satu contoh kecil aja. Orang Islam itu jika dia salah suatu saat dia pasti bertobat. Dia akan istighfar. Tapi orang kafir apa yang buat dia menarik dia untuk berbuat salah? Jadi nggak ada kata-kata nggak apa-apa Pak kafir dia nanti nggak korupsi daripada Islam tapi korupsi. Nggak benar itu. Mungkin dia tidak korupsi di situ, tapi bisa jadi punya kesalahan-kesalahan yang lain yang kita tahu. Karena dia berbuat salah, apa remnya Pak? Dia hanya takut kalau ditangkap KPK, dia takut kalau nanti ditangkap oleh polisi. Tapi orang Islam Pak, selain takut ditangkap KPK, dia juga takut pada Allah. Benar? Takut dia ditangkap polisi, dia juga takut pada Allah. Jadi tetap rajin ke masjid walaupun tidak rajin korupsi. Iya Pak. Nah, korupsi lancar, bangun masjid lancar. Lebih bagus nih Pak daripada korupsi nggak pernah ke masjid. Jadi kalau korupsi tapi rajin ke masjid, yakinlah suatu saat sholatnya akan menghalangi dia dari korupsi. Allah akan tunjukkan jalan supaya dia ditangkap. Mas, ente kurang ajar, ente rajin sholat, ente harus ditangkap nih, biar tobat. Dengan itu dibuka oleh Allah ayatnya, dibuka, tangkap mereka. Jadi itu banyak sekali. Jadi nggak usah lagi kata-kata nggak apa-apa ngerajin ke masjid Pak, yang tinggi jujur orangnya. Ada nggak Pak orang yang nggak pernah jarang ke masjid tapi jujur, bisa nggak percaya? Kita udah belajar ayat dari itu. Nggak pernah ke masjid, tapi kita yakin dia jujur. Apa indikatornya Pak? Dia jujur. Kita hanya bisa percaya Pak, orang yang rajin ke masjid, yakinlah dia orang yang baik. Walaupun pura-pura ke masjid selama kampanye. Dari kampanye rajin ke masjid, dia pilih. Nggak apa-apa Pak. Dipilih daripada nggak pernah ke masjid. Memang awal-awalnya nggak apa. Kita tetap memilih daripada memilih orang yang nggak pernah ke masjid. Lebih bahaya Pak. Nah, walaupun nanti ada kaidah, tidak akan pernah bersih Ustaz mencuci baju di air najis ya Pak. Korupsi lancar, bangun masjid lancar. Bisa nggak ketutup dosanya? Nggak bisa Pak. Tetap ada najis hasilnya. Makanya menerima duit dari hasil korupsi untuk membangun masjid hukumnya haram. Gimana tuh Pak Ustaz? PDKM korupsi tapi cuma ke masjid, terima nggak? Terima Pak, bangun jalan bukan buat bangun masjid, buat jalan, perbaiki jalan.
Karena kalau dibangun masjid itu tidak sah sholat di masjid yang dibangun dari hasil korupsi. Bangun toilet kan, daripada kalau nggak diambil disimpan sama dia di bank, banknya ada afiliasi ke Israel, bahaya lagi. Disimpan duitnya di bank, dibangun kelab malam karena DKM nggak menerima, dibangun sama dia tempat-tempat penasihat. Ya benar. Lebih banyak mendingan diambil bangun toilet, bangun depan jalan-jalan, ambil. Jangan ditolak. Stop lagi. Korupsi apa ya? Ya orang juga nggak kamu datang pada DKM. Ini ada 1 miliar, 500 lah kira-kira, 500 miliar. Tapi duitnya haram semua, gimana Pak? Nah, diuji DKM. Tapi siapa yang milih ini? Itu beda lagi. Pemimpin yang adil. Terus kita sudah tahu itu banyak sekali dalam hadis dari Al-Quran. Ini mas kalian hadis tadi yang saya sebutkan mengangkat pembantu yang baik. Tadi saya sudah tahu ya. Jika Allah nggak senang pada suatu rakyat, akan diangkat pemimpinnya orang zalim. Jika Allah tidak suka kepada pemimpin, akan diangkat pembantunya orang-orang yang zalim. Itu indikatornya. Jadi jangan langsung menyalahkan presiden kalau nanti salah pilih. Tapi salahkan diri kita yang milih nggak pernah ke masjid. Salahkan diri kita. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi mana yang kita pilih? Kalau aku pilih mati. Kan nggak mungkin kita. Saya kali pilih saya dari NT. Nggak mau kita terlalu jadi presiden. Karena sudah diputuskan jadi presiden, nggak harus. Karena itu kita banyak-banyak istighfar. Karena kita ikut bagian dari kesalahannya. Dapat dosa kan? Dapat Pak. Salah memilih pemimpin dapat dosa. Tapi kalau kita sudah istighfar, insya Allah. Karena juga kita kan tidak tahu Pak, makanya ada indikator yang saya kasih tahu ini. Udahlah untuk memilih, untuk tahu dia adil apa enggak kita juga susah. Kalau tidak indikator pertama yang paling jelas adalah rajin ke masjid, sholat subuh dan sholat isya, pilihlah dia. Itulah indikator orang baik. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pemimpin yang bodoh Pak. Saya nggak usah bacakan nanti banyak yang tersinggung. Pemimpin yang bodoh. Ya. Baik. Pemimpin yang buruk, pemimpin yang bodoh ada semua dalam hadis. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Teman sekalian, semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu, serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Allah dari Allah mendengarkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.